Episode 9. Surat cerai. Ini apa Kak? Sahut Fanny yang nampak bingung. Bukalah map itu dan baca isinya. Jelas Dani tanpa basa-basi. Fanny pun menurut saja, lah mengikuti apa yang disuruh oleh Dani suaminya. Fanny pun mulai membaca setiap kata demi kata yang tertera di sana hingga Bak mendapat hantaman keras di dadanya. Fanny begitu sangat terkejut bukan main. Tulisan yang tertera dalam surat itu, benar-benar telah meluluhlantakkan jiwanya. Fanny begitu sangat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah sekian lama suaminya tak kembali, kini di saat kembali malah membawa sebuah surat yang menyatakan tentang perpisahan. Bagaimana bisa ini semua terjadi? Apakah menurutnya sebuah pernikahan adalah mainan? Kakak, apa maksud dari surat ini? Ini surat cerai. Petik 2 titik. Seru Fanny lirih dengan nadanya yang terdengar bergetar. Lia betul Fanny, itu adalah surat perceraian, aku sudah menandatanganinya, hanya tinggal kamu yang belum menandatanganinya, jadi, segeralah tanda tangani surat perceraian itu. Dengan begitu kita tidak akan memiliki hubungan apa lagi, dan kamu juga bisa segera bebas dari ikatan pernikahan yang tak diharapkan ini. Jelas Dani. Ya, meski Dani tak pernah mendengar keluhan Fanny yang begitu terpaksa dengan pernikahan mereka, namun Dani paham, jika Fanny sebenarnya tak ingin dijodohkan apalagi menikah dengannya. Tapi Kak, kenapa tiba-tiba kita harus bercerai? Fanny tahu, pernikahan yang kita jalani ini adalah karena perjodohan bahkan mungkin paksaan dari kedua orang tua kita. Tapi, kenapa kita tidak mencobanya terlebih dahulu untuk menjalin hubungan yang lebih baik? Sahut Fanny. Tidak bisa Fanny, kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, apalagi untuk mencoba menjalaninya dengan lebih baik, itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Jelas Dani lagi dengan telak. Fanny bingung dengan suaminya, bagaimana bisa suaminya mengatakan tidak mungkin sementara dia sendiri masih belum pernah mencobanya. Tapi Kak, bagaimana tidak mungkin, sementara Kak Dani sendiri masih belum mencobanya. Sahut Fanny dengan berusaha menahan sakit di dadanya. Dani tak menyahut lagi, untuk sesaat ia diam. Dani pun lalu memandang wajah wanita yang tak jauh dari posisinya. Ya siapa lagi jika bukan Diana, mama kandung dari Alvin. Baiklah Fanny, aku akan menjelaskan semuanya. Putus Dani pada akhirnya, karena memang dari awal Dani pun ingin mengatakan semuanya. Fanny, sebelumnya aku minta maaf padamu Fanny, karena selama kita menikah, bahkan hingga detik ini, aku tak bisa menjadi suami yang baik untukmu, Fanny. Sebenarnya Alvin itu adalah putra kandungku, dan wanita yang ada di sampingku ini adalah ibu kandung Alvin. Diana adalah istriku. Bagai mendapat tikaman yang begitu menusuk tajam. Hati Fanny begitu langsung tertegun. Kalimat yang telah dilontarkan oleh suaminya Dani, bagai sebuah belati tajam yang menusuk dalam hingga ke ulu hatinya. Ternyata benar, jika Alvin, anak yang selama ini dirinya rawat dan dirinya besarkan, memanglah benar anak dari suaminya. Jadi itulah sebabnya mengapa Alvin begitu sangat mirip dengan suaminya, karena Alvin memang benar anak kandungnya. Seharusnya Fanny sudah bisa menebaknya lebih awal, jika suaminya Dani telah memiliki hubungan yang spesial dengan perempuan yang bernama Diana ini. Dan alangkah bodohnya Fanny yang mengajak Dani untuk mencoba memulai hubungan mereka, padahal saat ini sedang ada Diana, istri dari Dani yang ada di tengah-tengah mereka. Lalu, mengapa Dani menikahinya jika dia sudah beristri? Sebelum menikah denganmu, sebenarnya aku sudah menikah, tapi, kedua orang tuaku tak merestui hubunganku dengan Diana. Orang tuaku ingin jika aku bisa menikah denganmu Fanny, hingga pada suatu hari, mamaku jatuh sakit, dan dia ingin agar aku menceraikan Diana, dan menikahimu. Dan sesuai keinginan kedua orang tuaku, aku pun menceraikan Diana, hingga sudah beberapa bulan telah berlalu, orang tuaku melamarmu untuk menjadi istriku. Kala itu, aku sudah siap jika aku harus menikahimu, meski hatiku masih sangat mencintai Diana. Tapi, sehari sebelum tanggal pernikahan kita, aku baru mendapat kabar, jika Diana tengah mengandung anakku, dan usia kandungnya pada saat itu sudah 7 bulan. Dan itulah sebabnya, kenapa setelah pernikahan kita, aku langsung keluar karena ada urusan, karena aku ingin menemui wanita yang aku cintai, ibu dari anakku Alvin, dan aku pun dengan Diana sudah kembali rujuk. Dan mengenai kenapa sikapku dingin dan selalu tak ramah padamu, karena aku memang sengaja melakukannya.
Aku tak ingin jika kamu terlalu mengharapkanku apalagi sampai memiliki perasaan padaku, jadi sekarang kamu sudah tahu kan kenapa aku melakukan ini semua. Petik 2 titik. Ujar Dani panjang lebar dengan segala penjelasannya. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Dani, tak ada lagi kalimat ataupun sahutan dari Fanny. Sebagai seorang wanita, Fanny cukup tahu diri bagaimana cara bersikap. Fanny sama sekali tak merasa dikhianati, dan justru setelah ini dirinya paham, jika secara tak langsung, dirinya lah yang telah menjadi pengganggu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi dari sini sangat jelas jika dirinya tersakiti tapi yang lebih tersakiti adalah ibu kandung dari Alvin yaitu Diana. Fanny, seru Diana pada akhirnya Diana mau membuka suara juga setelah cukup lama ia diam. Maafkan aku, karena kehadiranku, kehidupan rumah tanggamu dengan Mas Dani jadi seperti ini. Jika saja aku bisa mencegah semuanya, pastilah aku bisa melakukannya Fanny. Seru Diana tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Namun Fanny tak menyahut. Apa yang terjadi pada malam ini bagai sebuah mimpi buruk. Ada satu hal yang pasti telah terbuang begitu saja dari dalam hidupnya, yaitu masa depannya. Fanny, kenapa kamu diam? Cepatlah tanda tangani surat perceraian ini, agar kamu segera bebas, dan ini bolpoinnya. Seru Dani lagi agar Fanny tak larut dalam pikirannya. Dengan tanpa berkata iya ataupun tidak, Fanny pun langsung meraih bolpoin itu dan menandatangani surat perceraian itu. Mungkin memang harus seperti inilah jalan hidup terbaik yang harus dirinya terima dan jalani. Baiklah Fanny, detik ini, aku menalak tiga kamu Fanny. Putus Dani pada akhirnya. Akhirnya, Fanny dengan Dani pun sudah benar-benar berpisah, tak ada lagi hubungan dari keduanya. Kehidupan bahtera rumah tangga yang tak berjalan sebagaimana mestinya, akhirnya telah benar-benar kandas setelah 3 tahun, dan memang inilah jalan yang terbaik untuk semuanya. Subuh pun telah berlalu dan mulai menuju pagi hari sejuk yang masih belum menampakkan sinar mentari. Semua barang miliknya telah Fanny masukkan dalam kopernya. Memang tak begitu banyak isinya, karena Fanny pun pada saat datang ke rumah ini memang sedikit membawa barang-barangnya. Ya, semenjak 3 hari yang lalu pasca dirinya menandatangani surat perceraian itu, kini Fanny sudah memutuskan untuk pergi dari rumah Dani. Fanny sama sekali tak merasa berat hati untuk meninggalkan rumah ini, namun yang membuat hatinya merasa berat adalah jika dirinya harus meninggalkan putra tercintanya Alvin. Dan juga kenangan indah bersama dengan semua asisten rumah tangganya yang telah Fanny anggap sebagai ibu sendiri, hingga Bunda kenapa, dari tadi tok hanya bel dili. Seru Alvin tiba setelah melihat bundanya yang diam mematung. Alvin, anak kesayangan Bunda, kemarilah nak, peluk Bunda. Seru Fanny lirih karena ia berusaha menahan air matanya agar tak jatuh. Alvin pun mendekat ke arah sang Bunda dan memeluk bundanya itu dengan perasaan penuh sayang. Bunda mau teh mana? Tok Alvin lihat tadi, Bunda lagi masuk balang. Seru Alvin dengan masih memeluk bundanya. Iya sayang, Bunda mau pergi keluar dulu sebentar, Bunda sedang ada arisan hari ini, Alvin mau kan jika 1 hari saja di rumah dulu sama Tante Diana dan juga ayah. Seru Fanny berbohong. Ia tak ingin jika putranya sampai tahu jika dirinya akan pergi untuk selamanya. Lia Bunda, tapi Bunda jangan lama ya, nanti Alvin jadi lindu. Sahut Alvin tulus dengan segala kepolosannya. Fanny yang menyaksikan tatapan tulus dari putranya itu, merasa sangat sesak di dadanya. Andai jika boleh, ingin rasanya Fanny membawa putranya ikut bersamanya. Tapi itu tak mungkin, karena di rumah inilah kedua orang tua Alvin yang sebenarnya berada. Dan dengan perasaan yang begitu berat, Fanny pun akhirnya mulai berdiri dari posisinya sebelum akhirnya benar-benar keluar dari kamarnya itu. Alvin masih setia mengekori bundanya, bocah kecil itu tak tahu jika bundanya akan pergi dari sisinya.